Shalom, selamat berkumpul lagi dalam ibadah sekolah minggu kolom 26 Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Hari ini hari Minggu tanggal 12 September 2021. Kita akan buka ibadah ini dengan doa, tetapi sebelumnya marilah kita menyanyi lagu Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Bersinar terang, burung berkicaulah senang. Hari sempurna bunga di padang, semua yang mengacu kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang besar, yang memuji nama Tuhan yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami di hari ini, supaya boleh berjalan dengan baik dan kami menikmati berkat Tuhan lewat ibadah kami. Terukan sukacita senantiasa, haru penurut, dan hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat dan dengan mengikuti gerakan-gerakan lagu. Karena itu sambil bangkit berdiri, kita akan menyanyi bersama-sama lagu Ayo Katakan Kau Saudaraku. Ayo katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Bersama Dia aku bisa, bersama Dia kamu kuat, bersama Dia kita menang, bersama Dia. Ayo katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Nah, betul sekali, torang semua basudara, biarpun harus beribadah dari rumah masing-masing, di mana saja torang semua bersaudara. Karena itu, torang percaya Tuhan Yesus adalah torang Raja. Torang nyanyikan lagu ini, Yesus Raja segala bangsa. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Ya, masih tetap semangat, masih sambil berdiri, kita akan memuji Tuhan lagi. Satu pujian lagi, torang nyanyikan, Bila Kau Senang, Hatiku Bahagia. Hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan tindakan. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan tindakan. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia,
bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan riakan. Ya, adik-adik silahkan duduk. Sekarang Encik mau kasih ingat lagi cerita minggu lalu. Masih ingat? Ya, lihat gambar di belakang Pak Encik. Gambar bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun waktu keluar dari tanah Mesir. Nah, Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel mendirikan kemah suci. Dan ayat hafalan pada cerita minggu lalu yaitu terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 20. Nah, adik-adik, bagi yang mau menghafal, silakan kirimkan video sementara menghafal ke grup WA kolom 26. Sekarang, Tora akan mendengar cerita lagi, dan sebelum itu Tora menyanyi lagu Betapa Ku Bangga. Betapa ku bangga, ku bangga, ku bangga, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Semua orang menyaksikan dan mendengar sabdanya, tertulis di dalam Alkitab. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab bersama, tetapi tentu sebelum itu kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membacanya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami akan membaca Alkitab dan juga akan menyaksikan cerita firman Tuhan. Biarlah tolong kami untuk mengerti dan juga akan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai ayatnya ke-38. Tetapi kita akan membaca saja ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Salomo mendirikan bait suci, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siw, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Demikian firman Tuhan bagi kita. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan dulu video cerita Alkitab tentang apa yang kita baca hari ini. Mari saksikan sama-sama. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo, demikian, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang supaya di sana ditaruh
tabut perjanjian Tuhan, menjadi tempat maha kudus. Rumah itu seluruhnya, juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Nah, adik-adik, dari cerita kita hari ini kita bisa belajar banyak hal. Hal yang pertama, kita bisa mengikuti teladan Raja Salomo. Apa yang Tuhan perintahkan, ukuran-ukuran bait suci yang akan dibuat, diikuti dengan tepat dan baik oleh Salomo. Dia melakukan segala tugasnya dengan baik. Malahan bahan-bahan yang paling baik sebagai bahan untuk membuat bait suci itu dipilih oleh Salomo. Nah, adik-adik, mari juga torang untuk bisa melakukan torang petugas tanggung jawab dengan baik. Torang belajar dengan baik walaupun harus belajar dari rumah. Torang juga dengar-dengaran pada mama papa, orang tua, melakukan semua tugasnya torang, misalnya basapu atau kasih bersih rumah, torang lakukan dengan baik. Nah, hal yang kedua yang bisa torang belajar adalah Tuhan mau hadir di tengah-tengah rumah atau bait Allah ketika Tuhan berkenan. Karena itu Tuhan mau supaya umatnya datang di rumah ibadah itu untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai sekarang begitu banyak gedung-gedung gereja, rumah ibadah dibuat untuk boleh digunakan oleh semua jemaat bertemu dengan Tuhan. Karena itu, torang terus berdoa agar rumah-rumah ibadat yang digunakan sekarang adalah tempat di mana semua umat Tuhan boleh berkumpul dan boleh memuji memuliakan Tuhan, bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Nah, adik-adik, torang juga berdoa agar masa pandemi ini boleh cepat berlalu sehingga torang pun sebagai anak-anak sekolah minggu boleh datang, boleh pergi beribadah ke rumah ibadat atau gedung gereja sekarang ini. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Torang percaya bahwa bait Allah yang sekarang sudah tidak ada lagi ruang-ruang yang dipisah-pisahkan karena Tuhan Yesus sudah membongkar atau merobek tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus dengan mati di kayu salib. Tuhan Yesus yang menjadi imam besar agung yang menjadi perantara umat atau jemaat, torang semua boleh berjumpa dengan Tuhan Allah. Karena itu, torang tidak perlu lagi batunggu di luar. Nanti imam yang masuk di dalam ruang ibadah, rumah Tuhan, bait suci. Tapi torang akan bisa langsung berjumpa dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai imam agung kita. Mari kita sambut cerita firman Tuhan hari ini dengan kita menyanyi lagu sebagai janji kita untuk selalu rindu kepada Tuhan, rindu kepada rumah Tuhan, yaitu lagu Satu Hal Yang Ku Rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
Nah adik-adik, sekarang kita akan diberi kesempatan untuk menghafal ayat hafalan untuk dihafal pada minggu depan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Ibrani 14 ayat 4a. Ayat hafalan kita terdapat dalam Ibrani 14 ayat 4a. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Ibrani 14 ayat 4a. Saatnya sekarang adik-adik torang akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Torang mempersiapkan torang pe persembahan, tetapi yang terutama torang persiapkan torang pe hati, torang pe tubuh, torang pe waktu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sambil persembahan dikumpulkan, torang menyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, saat ini kita akan berdoa bersama, mendoakan seluruh kehidupan kita di sepanjang minggu yang baru yang akan kita jalani. Mari bersiap untuk berdoa. Kita menyanyi bersama-sama lagu Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh beribadah sekolah minggu lagi hari ini. Terima kasih kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyanyi bersama, dan juga kami sudah membaca Alkitab, bahkan menyaksikan cerita Alkitab hari ini. Tolonglah kami agar firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk semua anak sekolah minggu kolom 26 dan juga semua anak sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Tuhan berkati kami semua, berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan berkati sepanjang hari-hari kehidupan kami di minggu yang akan kami jalani lagi. Tuhan juga berkati orang tua kami, berkati mama, papa, saudara-saudara, semua keluarga kami. Diberkati setiap usaha, pekerjaan, mata pencaharian mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat Gemim Immanuel Bahu, juga lebih khusus untuk jemaat kolom 26. Tuhan juga terus memberkati kami semua. Berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus memberkati gereja kami dalam proses pembangunan yang sementara dilakukan saat ini. Sebagaimana Tuhan berkati Salomo dalam pembangunan bait suci, kami sungguh percaya Tuhan juga memberkati semua kegiatan pembangunan gedung gereja Gemim Immanuel Bahu sampai saat ini.
Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, kiranya keamanan, ketertiban, kedamaian selalu boleh dirasakan oleh semua masyarakat. Tuhan juga berkati semua kegiatan usaha dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 yang terus dilaksanakan sampai saat ini. Berkati semuanya Tuhan, kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, permohonan dan syukur. Kami pun terus membawa teman-teman kami, saudara-saudara, keluarga-keluarga. Jika mereka ada dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan menutup ibadah ini. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang akan dibagikan ke rumah kita masing-masing. Mari sambil berdiri, kita akan tutup ibadah dengan menyanyi lagu Taat pada Yesus. Yesus mengasihi aku, Dia mati bagiku. Ku mau mengasihi Yesus, taat kepadanya. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, inilah hebatku. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, di rumah, di sekolah, di gereja dan di penapun. Yesus mengasihi aku, Dia tebus dosaku. Ku mau mengasihi Yesus, sekarang dan selamanya. Demikian ibadah kita. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.